Ada influencer yang bercakap ini pendatang. Betul. Betul, memang dia orang pendatang. Dia pendatang masuk secara salah. Betul. Tapi kita ingat, kita ni orang Melayu, kita ni Islam. Dan Islam, dia larang kita pergi berbunuh orang. Kalau ada pelanggaran atau apapun, bukan dia yang punya tugas untuk menindak. Karena statusnya tadi sipil, dia menginduknya kepada Kementerian Dalam Negeri di Malaysia. Pasti ada satu kesalahan prosedur yang telah terjadi di pihak Malaysia. Halo guys, balik lagi kita masih soal 5 WNI yang ditembak oleh APMM Malaysia guys ya. Yang satu di antara yang meninggal dan sudah dikebumikan dan dikembalikan ke Indonesia. Dan kabar terbarunya lagi nih guys, WNI yang dirawat di rumah sakit Malaysia akibat korban penembakan APMM telah meninggal dunia. Jadi ada 2 korban WNI yang tewas akibat korban penembakan APMM ini. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri. Fakta menariknya, anggota APMM yang terlibat sudah dibebas tugaskan oleh pemerintah Malaysia. Dan ternyata menurut pakar hukum internasional mengatakan kalau APMM Malaysia itu adalah sipil, bukan militer, dan di bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Jadi jelas tindakannya menyalah dan terbukti menggunakan kekuatan berlebihan. Pakar hubungan internasional Dina Prapto Raharja tegas menyatakan patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM menyalahi mandatnya sebagai penjaga pantai berstatus sipil. Dan itu ekuivalen dengan sebenarnya Coast Guard, jadi penjaga pantai. Jadi dia statusnya sebenarnya sipil. Dina menegaskan bukan tugas APMM melakukan penindakan jika ada tindakan kriminal. Kalau ada pelanggaran atau apapun, bukan dia yang punya tugas untuk menindak. Karena statusnya tadi sipil, dia menginduknya kepada Kementerian Dalam Negeri di Malaysia. Dengan demikian, menurutnya sudah pasti terjadi pelanggaran prosedur oleh patroli maritim Malaysia ini hingga menembak mati WNI. Pasti ada satu kesalahan prosedur yang telah terjadi di pihak Malaysia sehingga terjadi penggunaan kekerasan yang luar biasa sehingga fatal akibatnya. Jikapun terdesak, seharusnya menembak bukan untuk membunuh tapi melumpuhkan. Itu hanya bisa dibenarkan jika untuk tujuan melumpuhkan, jadi bukan untuk mematikan. Polisi Malaysia menyatakan para WNI berusaha menyerang hingga ditembak dan melarikan diri. Pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejaran itu pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Namun Sudirman membantah pernyataan polisi Malaysia. Berdasarkan konfirmasi dari korban, mereka sama sekali tidak bersenjata. Nah, bagaimana menurut kalian? Terbukti ya kalau APMM Malaysia itu adalah sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya, walaupun di bawah komando Angkatan Bersenjata Malaysia, tapi status mereka sipil. Seandainya pun terdesak, perintah perlindungan atau situasi krisis bisa menembak ke atas atau dengan melumpuhkan, bukan menembak dengan menewaskan target. Dan APMM terbukti kesalahan prosedur yang menyebabkan 2 WNI tewas. Dan ternyata ada warga Malaysia yang setuju kalau petugas APMM yang lalai ini dipecat. Seperti apa komentarnya? Mari kita simak. Kelakar. But saya tak bela mana-mana pihak. Saya tak bela APMM. Saya tak bela walaupun saya rakyat Malaysia. Saya tak bela APMM. Saya tak bela rakyat Indonesia. Saya tak bela siapa-siapa. Saya nak tahu cerita sebenar. Rakyat perlu tahu cerita sebenar. Cuma saya nak ingatkan kepada semua, khususnya orang Melayu yang beragama Islam, kita jangan masuk perangkap kita ni serumpun dengan Indonesia. Komen-komen yang ada ini, ada influencer yang bercakap ini pendatang. Betul. Betul, memang dia orang pendatang. Dia pendatang masuk secara salah. Betul. Tapi kita ingat, kita ni orang Melayu, kita ni Islam. Dan Islam, dia larang kita pergi berbunuh orang. Kita tak boleh suka-suka bunuh orang. Kita tak boleh ambil nyawa orang semudah itu. Tak boleh. Dalam Islam, dia larang kita membunuh. Walaupun korang kata, oh ini demi keselamatan negara. Bukan. Nak bunuh orang, tengok apa sebab. Kenapa. Jangan semudah-mudah ambil nyawa orang. Ini bukan saya nak condemn APMM, tetapi saya nak bagi tuan semua, kita kena bertenang. Sebab kalau kita provoke lagi, Indonesia provoke, dia akan jadi panas. Dia akan jadi panas antara kita dengan Indonesia. Kita bukan nak bergaduh. Dia jiran kita. Dan benda ni pula, jangan masuk perangkap. Sebab apa? Sebab, saya tanya dengan korang, kalau Malaysia dengan Indonesia bertelaga, siapa yang akan untung? Siapa yang akan untung? Kalau kita bertelaga ni, siapa yang untung?
US akan untung sebab dia nak Selat Melaka, kena faham tu. US nak Selat Melaka dan Anwar Ibrahim nak untung. Jangan masuk perangkap. Dalam isu ni, saya minta kita serah pada pihak polis. Dia dedahkan hasil siasatan. Dia dedahkan. Walaupun ada provokasi baling telur dekat kedutaan Malaysia kat Indonesia, kita kena sabar, bertenang. Dia terkorban ni. Bukan kita yang terkorban, dia terkorban. Dan tentulah kalau kita berkeluarga kita terkorban, kita rasa marah. Tak betul ke saya cakap? Kalau kita berkeluarga kita terkorban, kita pun akan rasa marah. Jadi kita kena sabar, tenang perkara ni. Cuma seharap pihak polis kena telus dalam perkara ini. Dedahkan hasil siasatan kepada rakyat, kepada media, supaya kita semua tahu. Kita tak nak macam itu hari. Itu hari media Indonesia yang melaporkan berita ni. Negara kita tak lapor apa-apa. Saya yakin korang baru tahu semalam, betul? Majoriti baru tahu semalam benda ni meletup. Jadi saya minta juga bantuan dengan semua rakan-rakan yang buat live apa semua. Kalau boleh tak payah buka BC lah, nak condemn lah, nak backup APMM apa semua lah. Sebab saya nampak ni benda tak kena. Ada benda tak kena, banyak benda pelik kat sini. Kalau nak buka cerita kat sini, cerita kartun jadi dia. Dalam Telegram kita boleh buka, but sini saya tak nak buka. Nak join Telegram Tim Malabot. Saya ada, Zarazia ada, Datuk Ron ada, Sekundo ada. Kita boleh cerita benda ni. Memang pelik. But kita serahkan kepada pihak polis. Nah, bagaimana menurut kalian tentang video abang dari Malaysia tadi? Dia mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak membela Indonesia, dia tidak membela APMM Malaysia, tapi menurutnya janganlah sembarangan membunuh dalam suatu tindakan ya, karena itu memang dilarang dalam Islam menurutnya. Dan ya walaupun itu mengamankan suatu negara, banyak tindakan-tindakan yang bisa dilakukan lain selain untuk langsung membunuh sasaran. Memang ternyata terbukti kalau APMM Malaysia itu adalah sipil yang seharusnya memberikan tindakan penembakan ke udara atau sekedar melumpuhkan, bukan membunuh. Dan dari sini sudah ada kesalahan prosedur. Nah, si abang tadi mengatakan bahwa baiknya kita serumpun bisa untuk mereda ini. Apakah kalian mau dibilang serumpun guys? Kembali lagi kepada kalian semua. Dia mengatakan memang menyesali perbuatan APMM yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap WNI. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.